Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada yang mungkin baru saja menyelesaikan aktivitas pertama hari kerja di minggu ini di tanggal 18 Agustus tahun 2025, jadi satu hari setelah hari kemerdekaan kita yang ke-80. Tentunya semoga kalian tetap dalam semangat, dalam juga aura yang positif untuk terus berkarya. Nah, teman-teman semua dimanapun kalian berada, perjumpaan kali ini kita akan bahas raport abroad. Jadi pemain-pemain tim nasional Indonesia yang berlaga di luar negeri, banyak banget ya kabar-kabarnya. Ada yang bagus, ada yang positif, ada yang membuncah begitu ya. Tapi ada juga yang ngambang, ada yang nggak jelas dan lain-lain. Banyak banget bahannya. Jadi gua akan klasterkan dalam beberapa sub tema. Jadi ada yang ada 3 pemain ya kebetulan yang tampil perform di Thai League. Ada juga yang ya main tapi timnya kalah dan sebagainya. Dan bahkan juga ada yang cedera. Nah, kita awali perjumpaan kita kali ini dari yang serba pertama. Nah, ini dia. Jadi dari penjaga gawang mungkin ya, ada yang tersisa satu yaitu Sirus Margono, di mana kemarin timnya Dukakjini mengawali Liga Kosovo. Tentunya ini merupakan musim kedua bagi Sirus Margono membela Dukakjini, dan di pertandingan pertama main home mereka harus menjamu Pristina, kalah 3-2. Sempat tertinggal 0-2 tapi kemudian disamakan menjadi 2-2 dan sayang di momen terakhir mereka harus kebobolan 3-2. Sebagai supaya gue bisa memberikan konteks sekalian, Pristina ini adalah ibaratnya mungkin seperti Juventusnya Serie A, atau seperti Bayern Munchennya Jerman, atau mungkin seperti MU atau Liverpoolnya Liga Inggris, yang paling banyak menjadi juara liga yaitu 11 kali. Ada 2 bintang. Jadi tiap 5 gelar juara liga itu 1 bintang. Kalau di Italia kan 10 ya. Nah, jadi kembali lagi ke penampilan dari Sirus Margono. Penampilannya sedang-sedang aja, biasa-biasa aja, tapi memang lawannya berat. Ya, kalau kita lihat beberapa kali ada umpan terobosan dari lawan one on one, tapi ada 1-2 kali penyelamatan dari Sirus Margono. Ya, walaupun dia entah kenapa tidak pernah dilirik sama sekali oleh tim kepelatihan, baik di era Sintayong maupun juga di era Patrick Kluivert, tapi ya bagaimanapun juga dia tetap warga Indonesia dan akan terus gua update. By the way, dia memakai nomor punggung 99 ya. Oke, kita lanjut. Yang serba pertama kali ini dari gua klasterkan dari Liga Thailand atau Thai League. Jadi tiga-tiganya semuanya meraih hasil positif ya, baik Stan Patinama gue udah ulas di edisi kemarin di mana dia membawa timnya menang 3-0 ya, dari Lampun, 3-2, gue koreksi, mohon maaf ya, 3-2. Dia bermain full sebagai left back, cuman rekan timnya yang baru saya bergabung, Sandy Walsh, belum ada di DSP. Jadi kita tunggu di laga sebelumnya, mudah-mudahan bisa segera bergabung. Dan kemudian masih di liga yang sama tentunya ada Pratama Arhan ya, walaupun dia cuman masuk menit ke-87, jadi hanya mungkin sekitar 5 menit dia main, tentunya plus injury time, tapi bagaimanapun juga dia menjaga keunggulan yang diperoleh atas Rayong, menang 3-2. Jadi sama nih skornya dengan Buriram. Ini adalah pekan perdana juga buat dia dan langsung dapat minute play walaupun dari bangku cadangan. So keep up the good work buat Pratama Arhan. Dan mungkin agak sedikit repetitif ya, ini sebagai informasi aja. Karirnya bersama Bangkok United adalah caps terbanyak yang bisa didapatkan selama karir profesional dia. Karena di PSIS dia cuma dapat dikit, di Tokyo Verdy apalagi, di Suwon juga. Ini Jepang emang bikin pemain suwe semua ya. Ada siapa, Justin Hapner, Kerezo Osaka cuma sebentar, kemudian terakhir Sandy Walsh juga kayak gitu. Kemudian juga kalau dulu banget ya, mungkin kalian belum lahir dulu, dari Kiakop itu juga cuman kalau nggak salah 88-89 cuman setahun juga. Jadi kelihatannya istilahnya nih kalau orang Tionghoa bilang Feng Shui-nya kurang bagus atau Ciong ya. Entah kenapa. Nah, kembali lagi ke Pratama Arhan, jadi semoga dia pelan-pelan dapat minute play. Dan kita nggak pernah tahu ya, walaupun di sisi kiri emang persaingan sangat ketat sekali ya. Bahkan juga nanti kan gue singgung, Nathan Chowan juga kemarin main cukup bagus. Bukan cukup bagus, menurut gue salah satu penampilan dia terbaik yang gue tahu selama 1-2 tahun terakhir bersama klubnya. Jadi persaingan di sisi kiri cukup keras. Pratama Arhan ataupun siapapun, Dan James, Verdong, even Yance Sawyer harus memberikan yang terbaik. Ini aman banget stok kiri kita nih.
Lanjut ke Asnawi. Asnawi memang nggak main, tapi klubnya menang 3-1 dari Ayutthaya. Jadi ya ini ya hasilnya oke, tapi untuk penampilan dia sendiri kita juga masih menunggu untuk debutnya musim ini bersama Port FC. Nah, kita lanjut ke siapa lagi yang pertama? Joe kemarin di laga pertama dia memang nggak main ya. Waktu bermain imbang 2 sama kalau gua nggak salah, tapi kemarin waktu timnya menang 3-0 mengalahkan ROCC, dia masuk menit ke 59, jadi main kurang lebih setengah jam dan kemudian mengemas kemenangan 3-0. Ini juga salah satu pemain yang paling kita butuhkan. Jadi banyak sekali nih pemain-pemain kita, ada Verdong, ada Eleanor Renders juga yang membawa klubnya ke papan atas. Nah, kemudian yang pertama lagi ada Ragnar. Kemarin gue udah singgung di video gue sebelumnya, Ragnar is back. Dan memang gue sudah dapat info langsung dari orang di klubnya, dia kemarin itu kemungkinan besar akan main. Tapi gue agak ragu untuk mengeluarkan di awal. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting kita semua tahu dia he's fine, dia baik-baik saja. Dan kemarin adalah debutnya musim ini, dimana sayang klubnya kalah 0-2. Dia main masuk menit ke 74. Jadi untuk Wahaji keep up kebugarannya. Kita tunggu nanti kalaupun nggak September, Oktober tanggal 8 dan 11 di kualifikasi Piala Dunia round keempat. Yang pertama lagi ada Milano Jonathans yang menjalani debutnya di Eredivisie. Jadi kemarin saat timnya kalah 2-1 dari Sparta Rotterdam, dia menjalani debutnya masuk di awal babak yang kedua. Agak bagus mainnya, lumayan. Ada beberapa kali peluang maupun juga deliver ball yang dilancarkan, tapi ya sayang timnya kalah 2-1. Walaupun ini belum pemain kita ya, tapi kan berkasnya udah diserahkan kepada Mas Menteri Aryo Tejo dan akan segera diproses. Dan perkiraan gue diprosesnya antara tanggal atau diambil sumpahnya antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 28. Ya, kemungkinan besar antara di Den Haag atau di Brussel. Nah, kemudian yang pertama lagi ada Nathan. Kita tadi sudah gue singgung sedikit. Nathan Choaon yang pertama starter dalam 368 hari kalau nggak salah, sejak terakhir gue lupa, nanti gue mungkin tambahin di sini ya lawan siapa waktu itu, kalau nggak salah dia di Swansea. Jadi udah lama sekali, jadi setahun lebih, hampir setahun lebih dikit dia akhirnya kembali menjalani starter kemarin ketika timnya kalah 1-0 dari FC Eindhoven. Mainnya bagus menurut gue, banyak beroperasi di posisi LB ya. Ini juga nanti akan gue lupa tadi sebut, ini salah satu left back juga yang apa ya, ya punya daya saing lah di sana ya. Ada banyak di sana, tapi dia kemarin mainnya bagus, umpan-umpannya, deliver ball-nya lebih bagus daripada Jasin Hapner menurut gue yang kemarin timnya kalah 2-1 ya dari NAC Breda ya. Jadi kembali lagi ke Nathan, gue senang ya, kemarin golnya pun gol dari FC Eindhoven pun karena kesalahan kiper. Jadi ketika bola long ball ke kotak penalti William Tway, kemudian sebenarnya ada 2 pemain yang mengapit satu pemain lawan, tapi kipernya nggak tahu kenapa agak mau aksi atau bagaimana, maju, intinya nggak kerebut dan akhirnya malah diceplosin. Jadi feeling gue di laga berikutnya Nathan akan kembali menjadi starter ya. Jadi semangat buat Nathan. Ini banyak berita bagus-bagus ya. Dan berikutnya kita bahas siapa lagi? Pemain yang Kevin Dix ya. Ini pemainnya agak beritanya atau kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Jadi kemarin memang dia menjalani debut kompetitif waktu mengalahkan Atlas 3-2 di DFB Pokal. Dia main satu babak, kemudian babak kedua digantikan, dan kabar terakhir itu katanya cedera. Ya kita nggak tahu cederanya seperti apa. Ini clock ticking banget ya, 51 hari kalau nggak salah, atau 50 harian lah pokoknya. Kita akan segera menghadapi Arab dan juga Irak di round 4. Tentunya kabar ini kurang menggembirakan, walaupun kita di kanan memang masih ada pelapis, ada Sandy Walsh, ada juga Eleanor Renders, Jakob Sayuri mungkin agak lebih ke right wing ya. Jadi 2 orang itu. Tapi ya kita kan nggak pernah tahu juga Eleanor dan Sandy Walsh. Ya jangan-jangan cedera juga mendekati hari H. Ini kan agak-agak bikin keringat dingin juga. Ya jadi kalaupun memang Sandy Walsh cedera, mudah-mudahan cepat dan bisa kembali, dan September ditunggu di Surabaya ya. Kemudian yang nggak nongol juga itu Ivar Jenner ketika timnya Utrecht dikalahkan
Sparta tadi ya. Jadi ini satu tim dengan Miliano Jonathans ya. Jadi dia belum kelihatan 2 pertandingan atau 3 ya sejak pramusim, dan kita akan lihat perkembangan kesehatannya. Mudah-mudahan dia segera pulih. Kan katanya sih dia rest for a while. Jadi mungkin kita harap minggu depan dia sudah bisa masuk DSP. Kalaupun enggak 2 minggu lagi. Nah, kemudian yang belum nongol juga yang pasti Ole ya. Ole ini ada kabar yang menarik, tapi nanti gua nggak akan spill di sini. Yang pasti ya dia masih belum bisa tampil bersama dengan Marcelo Ferdinand di di klubnya ya, di Oxford United. Ya get well soon buat dua-duanya. Siapa tahu bisa segera sembuh. Terutama Marcelo Ferdinand. Kalau Ole kan memang udah kita expect nggak bisa Oktober. Kalau bisa ya bonus. Tapi Marcelo Ferdinand penting juga nih. Kalau Marcelo nggak ada, Ole nggak ada, kita agak krisis juga di lini penyerangan. Nah kemudian juga yang kalau tadi yang absen, yang nggak nongol, ada juga Zelstra. Ya Zelstra klubnya udah menjalani laga kedua. Ya Zelstra tidak main di 2 laga terakhir. Ya dua-duanya ini berakhir imbang melawan Herenveen 1-1 dan menghadapi AZ Alkmaar 2-2. Ya di laga yang pertama dia hanya di bangku cadangan, tidak dimainkan sama sekali, dan di laga yang terakhir itu dia tidak ada namanya di DSP ya. Sekali lagi ini belum pemain abroad tapi calon pemain abroad, dan hampir pasti dia akan segera dinaturalisasi. Dan yang terakhir ada 2 pemain yang masih terkatung-katung nasibnya, yaitu Tom Ha. Ini benar-benar nggak ada rimbanya, nggak jelas juntrungannya, nggak ada tetesan info sama sekali, belum dapat klub. Ini mengulangi musim lalu di mana dia belum dapat klub ketika liga-liga terutama Liga Belanda sudah berjalan, dan demikian juga dengan Mads Hilgers yang sudah meminta untuk transfer request tapi belum dapat klub juga, dan dia sendiri sudah tidak masuk dalam skema 20 musim ini. Nah kira-kira seperti itu teman-teman semua round up rapat abroad kali ini. Mudah-mudahan bisa memuluskan ataupun memuaskan dahaga kalian akan perkembangan tim nasional kita. Kita akan ketemu lagi di video gue yang lain. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan hati-hati di jalan kalau dalam perjalanan. Adios.